Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wawancara bersama bos-bos Sony. Nah ini gimana Mas Andre tentang adanya surat edaran larangan karnaval di Pati khususnya untuk menggunakan soundboard. Nah, gimana pendapat dengan ini? Nah ini mumpung ada Pak Budi Aeromeng, ada Apro, ada RWJ, ada Kalima Maksimal, ada Mas Bre, Presiden Isono lagi. Ya menanggapi masalah apa ya, surat edaran dari Pak Bupati di Pati itu sebenarnya harus ada komunikasi dulu dengan masyarakat, dengan elemen masyarakat tentang edaran tersebut. Karena apa? Kalau dalam satu sisi edaran tersebut memang tidak memperbolehkan tentang adanya semua kegiatan, melarang menggunakan soundboard gitu nih Pak. Cuman dalam artian gini, ada aspek-aspek penting yang harus dipikirkan oleh Musbida. Dalam artian UMKM dengan adanya soundboard ini bisa berjalan dengan bagus. Terus sosial harus dipikirkan juga, kemasyarakatan juga harus dipikirkan. Karena apa? Dengan adanya soundboard ini UMKM bisa apa ya? Bisa naik gitu loh. Masalah UMKM, terus sosial juga ada juga, terus kemasyarakatan juga ada. Kalau memang tidak diperbolehkan sebenarnya, yang dari kita di sound owner ini kan, di owner sound ini kan gini, kita ini penyedia jasa, kan gitu nih Pak, penyedia jasa, yang meminta jasa kita adalah masyarakat. Gitu. Jadi harus digarisbawahi, kita hanya penyedia jasa. Masyarakat yang menginginkan kita untuk hadir di wilayahnya masing-masing. Jadi sosialisasi ini harus ditekankan kepada masyarakat. Terus kedua, masalah ada di peraturan itu masalah dB 60 dB meter, 60 dB ya. Nah, kami sebagai owner sound ingin tahu alat yang untuk mengukur masalah dB meter sampai maksimal 60 dB. Ini yang harus diperjelas gitu loh. 60 dB meter ini alat yang untuk mengukur sampai dengan maksimal 60 dB ini alat yang mana? Karena kami di Jawa Timur dulu sudah pernah ada surat edaran seperti ini dan maksimal juga sama 60 dB. Tapi kemudian kami sempat ya berkomunikasi dengan Musbida, kami membawa alat yang sesuai ya alat dB meternya. Ternyata 60 desibel itu harusnya kita ngomong aja itu udah lebih daripada 60 desibel. Nah, ya ini yang 60 headset. Iya, 60 desibel ini kita ngobrol aja sudah 70 desibel. Iya. Real itu. Pada waktu di Jawa Timur sudah pernah kita tidak lanjuti masalah desibel. Nah, makanya sekarang apa ya, masalah di Pati yang mengeluarkan surat edaran dan lain-lain, setidaknya harus ada komunikasi lah dengan elemen-elemen di masyarakat. Saya kira harusnya lebih bijak. Jadi kalau bolehlah dikeluarkan surat edaran, tapi kan ini kan keinginan dari masyarakat sendiri. Jadi di lingkungan itu kan semuanya kan menyetujui. Nah, kalau dari lingkungan aja prosesnya itu kan dari wilayah menyetujui, kita berproses sampai naik ke perizinan ke Polsek, Polres. Kalau dasarnya itu, kalau surat edaran terus larangan itu, maksudnya larangannya itu kan harus betul-betul jelas yang akan dilarang itu, oh kebutuhannya sekian, oh kebutuhannya sekian. Nah, jadi kan untuk masyarakat sendiri kan biar dikasih pencerahan, oh saya itu bolehnya makanya sekian. Hitungannya kalau bagi orang-orang teman-teman owner sound itu kan hitungannya sub. Nah, kalau memang bisa 6 sub, 8 sub, nah jadi aturannya itu bisa diperjelas, jadi dilonggarkan. Jadi bukan masalah
SE-nya itu, terus akhirnya paten, pokoknya nggak boleh. Jadi kan buat dikasih dasar-dasar yang jelas itu loh. Mas Bri, mau nanggapi? Enggak. Semuanya sudah. Ya. Ya intinya kan kalau melarang itu harus jelas. Jadi yang dilarang itu, yang nggak boleh itu harus ada apanya. Nanti jangan pukul rata, tidak diperbolehkan. Itu kan namanya juga kita menghambat, menghambat kerjaan orang juga sih. Kan kita kerjanya juga gitu. Jadi kan kalau bisa dibatas, kalau mau edaran ya harus dilengkapi. Larangannya gimana, boleh, kalau boleh itu harus bagaimana gitu. Itu aja. Mas Capi kan Menjudge itu kalau menurut kami tidak boleh. Menjudge sesuatu harus ada solusinya. Solusinya apa? Ya itu nanti tergantung dari Muspida atau pemerintah setempat. Jadi kalau kita menjudge tidak boleh, loh, solusinya apa? Misalkan ini, mohon maaf ya dalam tanda kutip, yang berkenaan dengan ini mungkin masalah sosialnya, mungkin sosial budayanya, tidak ada unsur budaya di dalam itu, sudah terhapus. Ya kita masukkan unsur budayanya. Misalkan ada unsur sosialnya, misalkan ada dancer yang kurang bagus, misalkan berpakaian yang kurang rapi dan lain-lain, kurang sopan. Ya, solusinya seperti apa? Kita rapikan gitu loh. Oh, dancernya harus pakai celana panjang, mungkin kaos dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau menurut kami tidak ada harus pemerintah itu menjudge, tidak boleh seperti itu. Harus ada solusinya. Solusinya seperti apa? Ini bukan budaya bagi masyarakat Indonesia ya. Sekarang sudah saya Indonesia. Tapi menurut saya harus ada solusi. Karena ini yang lagi diminati di masyarakat. Kalau saya berpikir masyarakat yang pro dan kontra pasti ada, tapi setidaknya yang pro itu harus 70-80%, yang kontra 20%, ya harus ada solusinya. Jangan langsung menjudge. Ini kita diminati masyarakat, yang mendatangkan kita juga masyarakat. Jadi jangan sampai bertentangan dengan Muspida dan bertentangan dengan masyarakat, jangan sampai. Kita yang mengundang juga masyarakat itu. Kalau ada yang pro dan kontra itu ya hal yang wajar. Menurut saya. Jadi untuk saran-sarannya bagaimana Mas Habib? Khususnya daerah Pati dan umumnya Jawa Tengah, saran-sarannya untuk karnaval di wilayah Jawa Tengah ini supaya bagus dan sesuai dengan keinginan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Ya, daerah Pati dulu kan terkenal dengan apa namanya, kalau karnaval itu bukan istilahnya karnaval, kalau di Pati itu kan namanya sedekap. Jadi kita harus ya menampilkan lagi ada dari sisi kebudayaannya. Budayanya juga harus kita kedepankan. Tetap menggunakan sonorek, tapi budayanya juga harus dikedepankan. Mono Mas Brio. Ya. Harus tetap ada ditambahin budaya. Jadi jangan cuma hula-hulanya saja yang ditampilkan, tapi harus ada budayanya, biar apa ya, sonorek ini tidak dipandang sebelah mata. Sonorek ini gara-gara sonorek merusak dan lain-lain. Sebenarnya mohon maaf dalam tanda kutip, sonorek ini kalau di daerah-daerah lain ini mengedepankan kebudayaan satu, yang kedua sosial, ya Pak Budi. Mungkin di daerah Pati kan pada khususnya sekarang ya masih belum bisa mengedepankan dua aspek tersebut, kebudayaan dan sosial itu tadi. Ya semoga nanti ke depan di daerah Pati bisa bisa berpikir untuk mengedepankan dua aspek tersebut, supaya Muspida dan pemerintah setempat itu bisa berpikir lagi untuk ke depan tidak menjudge bahwa sonorek tidak boleh. Harus ada solusi ini. Ngoten nggih Pak? Betul. Setuju. Pokoknya solusi yang terbaik bersama, kalau bisa kan bisa dilumpuhkan, jadi tetap bisa berjalan untuk event Sukabumi-nya
karnavalnya yang ada di Pati. Baik, terima kasih Mas David dan Oke bolo, kita udah dulu sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Semoga karnaval di Pati dilancarkan perizinannya lho. Kita berkumpul sama orang-orang. terima kasih semuanya. Terima kasih, sama-sama.